Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas perihal seragam yang akan digunakan oleh seorang ASN baik CPNS maupun P3K. Karena mereka sama-sama ASN-nya. Sesuai dengan banyak komentar di kolom komentar video saya, banyak yang pengen saya ngebahas tentang seragam. Ini juga banyak pertanyaan terkait seragam. Nanti akan kita jawab satu persatu. Yang jelas kita bahas dulu perihal seragamnya ya. Oke, pertama yang ingin saya bahas adalah tentang atribut. Ini semua sudah ada di peraturannya. Teman-teman bisa dapetin ini. Ini juga seragamnya udah ada juga di lampiran PDF di peraturan penggunaan atau pembuatan seragamnya ya. Teman-teman kalau pengen memiliki ini, tinggal browse saja di Google. Ketik aja aturan seragam ASN, nanti akan muncul cari yang ada apa ya, istilah tulisan PDF gini lah. Nanti diklik aja, nanti pasti akan terdownload dan tinggal dibuka aja. Oke, langsung yang pertama yang akan kita bahas adalah perihal atribut. Atribut dari seorang ASN. Yang pertama adalah PNS. Berarti ini untuk teman-teman CPNS ya. Atribut yang digunakan dalam seragamnya nanti, yang pertama adalah tanda jabatan bagi pejabat. Teman-teman CPNS masih belum menjabat, jadi kita skip. Kemudian rencana korps, ini semacam kayak pin atau bros korpri ya. Kemudian papan nama atau semacam name tag. Kemudian nama satuan kerja, nama kementerian, lambang kementerian ini ada di area lengan baju biasanya, kayak badge gitu. Kemudian tanda pengenal atau ID card. Jadi kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Mana ya gambarnya? Nah ini, seperti mas-mas dari Korea ini. Nah ini atributnya. Ada tanda pengenal instansi, kemudian lembaga di badge-nya ini, lengan. Dan ini atribut-atributnya. Ada lencana korps, kemudian ada papan nama, name tag ya. Kemudian ada ID card. Ini yang perlu teman-teman bikin nanti, yang harus teman-teman punya untuk teman-teman CPNS. Untuk P3K apakah sama? Saya pikir sama. Saya pikir awalnya, tapi ternyata ketika saya lihat di sini, atribut pakaian dinas P3K terdiri atas cuman dua aja ternyata. Yang pertama papan nama dan yang kedua tanda pengenal. Jadi nggak ada tambahannya lagi. Jadi kalau digambarin misalnya modelnya ya gini, berarti dia hanya papan nama kemudian ID card tanpa lencana korps. Ini nggak ngerti kenapa tanpa lencana korps. Mungkin karena bukan PNS, mungkin yang harus pakai ini adalah seorang PNS, mungkin loh ya, saya nggak ngerti. Aturannya tertulis gini pokoknya. Coba tak cek lagi, barangkali aku tadi salah baca barangkali ya. Nah ini pasal 14 P3K mana? P3K atribut dinas lurah, atribut pakaian dinas P3K A, B nomor 10 udah nggak ada lagi poinnya. Berarti bener ya, cuma dua ini aja. Cuma dua ini aja, papan nama dan juga tanda pengenal. Mungkin karena bukan PNS alias masih pegawai kontrak ya, bukan masih tapi memang pegawai kontrak ya, akhirnya tanpa lencana ini. Mungkin itu ya. Kemudian perihal seragamnya di peraturan di sini banyak banget untuk seragamnya. Teman-teman nanti kalau udah ngedownload ini bisa dicek sendiri, disesuaikan dengan kementerian atau instansinya masing-masing ya, karena setiap instansi juga beda-beda. Di sini ada aturannya, ukurannya, motifnya, gayanya gimana, kemudian termasuk untuk perempuan perempuan yang paling utama ya. Perempuan yang tidak pakai kerudung gimana gayanya, perempuan yang berkerudung, kemudian yang hamil gayanya gimana dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan satu persatu di sini karena banyak banget, teman-teman nanti tinggal cek aja. Yang jelas bisa saya simpulkan bahwa seorang SN nanti yang pasti harus dipunyai ya ketiga ini. Ini komponen penting dalam seragam seorang ASN. Yang pertama adalah baju korpri, kemudian baju putih, kemudian baju kaki. Nah, ketiga ini akan pasti akan dimiliki oleh semua ASN di setiap instansi atau di setiap kementerian. Nanti bedanya nanti di tambahan-tambahan seragam aja. Biasanya ada tambahan seragam batik atau mungkin kemeja warna yang menyesuaikan dengan instansinya dan sebagainya. Nanti bisa dicek di PDF tadi. Perihal kaki ini ya, ada yang tanya soalnya perihal kaki mana ya. Tadi aku nemu dia nanyain perihal seragam kaki ini dia pakai yang tua atau yang muda. Nah ini ya,
Bang nanya, saya perhatikan baju kaki itu ada warna tua dan warna muda. Itu CPNS pakai yang mana? Terus baiknya mulai kapan kita beli seragam? Perihal warna, jadi teman-teman bisa cek ya. Kalau yang dipakai mas-mas Korea ini dia kan eh, kakinya warnanya agak gelap ya. Nah, ada juga yang model gini agak agak terang gitu ya. Ini mungkin yang dimaksud tadi kaki tua ya mungkin ya. Tua ini yang warna muda. Terus nggak tahu lah pokoknya gini lah ya. Ada yang warnanya agak gini, agak terang dan agak gelap. Kira-kira maka yang mana? Jawabannya adalah menyesuaikan dengan aturan dari instansinya. Kalau di instansi saya di keguruan, saya kan seorang guru ya. Kakinya modelnya seperti ini, agak agak gelap gitu. Ada juga yang model terang. Intinya menyesuaikan ya. Saya nggak bisa jawab, nanti tinggal disesuaikan aja dengan instansinya. Dan langsung aja kita bahas pertanyaan yang ada di sini terkait seragam. Yang pertama mengenai seragam seorang CPNS, soalnya ada rumor yang saya dengar kalau kita jahit seragam sendiri. Mohon arahannya. Oke, ini bukan rumor tapi ini fakta. Kita jahit sendiri. Jadi kita nggak dapat biaya untuk menjahitkan dari instansi. Kita jahit sendiri kan kita awal masuk udah dapat gaji kan. Kita gajinya sesuai dengan TMT kita. Jadi kita jahit sendiri, biayanya berapa? Paling ya segitu-gitu aja ya kan. Kalau teman-teman ribet jahit sendiri ya bisa beli langsung jadi, bisa beli di Shopee, di Tokped, Lazada atau di all shop lainnya ya. Itu juga bisa. Kira-kira jika pemberkasan sudah selesai apa saja yang perlu disiapkan? Seragamnya untuk CPNS itu beli sendiri atau dikasih sama instansi? Seragamnya beli sendiri ya. Ada juga yang dikasih instansi untuk kainnya, jadi sudah disiapin kainnya karena mungkin warnanya ada warna yang berbeda, tapi tetap beli sendiri alias bayar ya. Kemudian seragam udah dibahas, seragam kayak gitu disiapkan dari sekarang atau nanti. Saran saya untuk seragam semuanya mulai dari korpri, kalau baju putih pasti punya ya. Mungkin yang belum ini mungkin teman-teman yang profesinya masih belum sesuai dengan yang dilamar sekarang, misalnya ini teman-teman yang fresh graduate atau yang apa gitu mungkin belum punya yang korpri sama yang ini. Kira-kira disiapinnya kapan sih? Kalau saran saya disiapin nanti ketika sudah dapat undangan menerima SK. Jadi kalau udah ada undangan untuk menerima SK, nah itu kan udah pasti teman-teman akan menerima SK dan pasti akan menjadi seorang ASN. Barulah teman-teman langsung gercep beli ini. Beli langsung jadi aja kalau saya. Kalau teman-teman termasuk orang yang suka jahit menjahit ya silakan dijahit sendiri juga boleh. Oke, pertanyaan berikutnya, saya perhatikan baju kaki itu warna tua dan warna muda udah dibahas tadi ya. Kalau masih CPNS seragamnya apa disamakan sama yang sudah PNS atau bagaimana? Nah ini juga ada yang bertanya nih, ini juga sempat dibahas di zaman saya dulu perihal pemakaian korpri ya. Ada yang mengatakan baju korpri belum wajib untuk CPNS karena mereka belum PNS ya, masih calon. Jadi belum PNS. Korpri hanya diperuntukkan untuk PNS, bukan CPNS. Ada yang bilang gitu. Karena memang sesuai dengan aturannya itu adalah aturan untuk seragam PNS, bukan CPNS. Tapi ketika saya sudah masuk di dunia kerjanya, ya ternyata tetap disuruh pakai korpri ketika di hari-hari tertentu yang mewajibkan memakai korpri. Kenapa? Karena memang saya sudah terjun di instansinya dan sudah bekerja dan ya selayaknya sudah harus memakai seragam itu. Jadi nggak peduli walaupun statusnya masih CPNS ya harus punya korpri itu gitu ya. Jadi disamakan aja seragamnya karena teman-teman juga kerja di situ. Nggak enak dong nanti kalau udah kerja di situ yang lain pakai korpri, teman-teman nggak pakai korpri sendiri kan malu nanti ya. Bang, untuk persiapan seragam kerjanya gimana? Tadi udah saya bahas ya. Tinggal disiapin aja kalau nanti udah ada undangan SK, tinggal disiapin aja seragamnya. Gantengnya si abang pakai seragam dinas. Walah, gombal. Mas, itu seragam apa ya atas? Oh ini bahas latsar ini, nggak ada hubungannya ya. Oke, mungkin cuma itu ya perihal pembahasan seragam. Jadi saya ulangi lagi, seragam komponen intinya ada ini, ada korpri, baju putih dan kaki. Terkait lain-lainnya nanti bisa dibaca sendiri di PDF-nya ini. Tinggal download sendiri. Kalau pengen download, tinggal klik aja di Google aturan seragam ASN, nanti di sini muncul. Tinggal diklik. Ini aturan tahun 2020, jadi masih sangat fresh. Jadi
nanti tinggal dibaca sendiri, disesuaikan dengan instansinya sendiri ya. Di sini ya nanti ada banyak, ada instansi dalam negeri, luar negeri, ada yang instansi ini itu banyak banget ini. Ada 73 halaman karena banyak variasi seragam juga ini di sini. Ada yang korpri, ada yang seragamnya model gini hitam. Nah, ini banyak, ada yang model jaket juga, ada yang model begini untuk dinas lapangan pria, ini mungkin untuk instansi Pamong Praja kayaknya ya. Oke, dan seterusnya. Intinya silakan di-download sendiri aja ya. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya bahas perihal seragam seorang ASN baik untuk PNS maupun P3K. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu wawasannya terkait seragam. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.